Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang maha baik, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Immanuel. Kami mohon, bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran dan penyertaan-Nya dalam hidup kami sehari-hari. Dan semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini mendorong kami untuk mempersiapkan hati kami, membersihkan hati kami untuk kehadiran Sang Juru Selamat dan lahirnya di hati kami masing-masing. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent keempat. Bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita hari ini mengantarkan kita pada suasana menjelang Natal. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan Nabi Yesaya menyampaikan sabda Allah tentang seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan tentang dua tokoh yang sangat sederhana, yaitu Maria dan Yusuf. Mereka sederhana, kuat dalam iman, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang tua dari Yesus Sang Juru Selamat. Bunda Maria dengan kesediaannya menjadi perempuan yang diberi kepercayaan untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Sementara Yusuf berkat ketaatan dan ketulusan hatinya dipilih Tuhan untuk menjadi ayah Sang Juru Selamat. Kisah Yusuf begitu menarik. Dia adalah seorang yang tulus hati. Ketika mengetahui bahwa Maria mengandung, ia tergerak untuk meninggalkan Maria. Tetapi setelah mendengar pewahyuan Tuhan dalam mimpi, ia memilih taat terhadap rencana Allah. Yusuf tidak mengerti sepenuhnya terhadap rencana Allah. Yusuf bisa saja menolaknya,
Akan tetapi Yusuf memilih untuk pasrah dan bangkit melaksanakannya sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah Injil yang kita dengarkan hari ini. Pertama, Yusuf dikatakan sebagai seorang yang tulus hati. Kisah Injil hari ini mengajak para suami serta kita semua untuk mencontoh Yusuf. Ia berhati tulus dan tidak mau mencemarkan nama orang lain di muka umum. Betapa bahagia para istri dan kita mempunyai suami dan saudara yang berhati seperti itu. Kedua, dalam kehidupan sehari-hari kita sangat mudah untuk mengatakan tulus, tetapi kita sangat sulit untuk melaksanakannya. Mari kita lihat, saudaraku yang terkasih, apa itu tulus hati. Ketulusan berasal dari kata tulus yang artinya sungguh dan bersih hati, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati serta ikhlas. Sementara itu ketulusan adalah kesungguhan, kebersihan, serta kejujuran. Ketulusan hati adalah suatu tindakan yang dilakukan tanpa mengharapkan balas budi atau balas jasa. Sungguh dilakukan dengan cuma-cuma, tanpa pamrih. Saudaraku terkasih, apakah kita termasuk orang yang tulus hati? Ketiga, ketika kita melakukan suatu pengorbanan, sudahkah kita memberi dengan tulus, menolong dengan tulus, atau kita melakukannya dengan pura-pura supaya dilihat orang, supaya mendapat pujian? Itu tidak tulus, yang mengharapkan balas jasa. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dengan ketulusan hati, seseorang tidak lagi memikirkan untuk mendapatkan imbalan apapun dari pemberiannya, termasuk hanya ucapan terima kasih. Karena bagi orang yang tulus, ucapan terima kasih yang diharapkan sudah mengurangi nilai ketulusan itu. Ketulusan selalu ditandai dengan sikap yang lepas bebas dalam memberikan sesuatu, baik itu memberikan materi ataupun jasa. Seorang yang tulus adalah orang yang berhati baik. Keempat, sikap tulus, sikap rela berkorban sangat penting dalam kehidupan manusia dan sangat penting demi terlaksananya rencana Allah di dunia ini. Allah menghendaki agar kita menjadi rekannya dalam mewujudkan rencana Allah. Ia senantiasa mengajak kita dan menunggu jawaban dari kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia menjadi seperti Maria dan Yosef pada zaman sekarang ini yang rela mengorbankan kesenangan dan rencana pribadi demi melaksanakan kehendak Allah? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena kami boleh mempersiapkan dan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat yang Engkau berikan kepada kami, yakni Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon, jadikanlah kami sebagai perpanjangan tangan-Mu, menjadi orang yang rela berkorban dan berjuang demi melaksanakan kehendak-Mu. Berilah kami kemampuan untuk meneladani sikap ketulusan hati yang ditampilkan oleh Santo Yusuf, yang lebih mengutamakan kehendak-Mu daripada kehendak diri sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu
ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.